Maaf, saya menolak permintaan ini secara tegas. Saya tidak dapat memberikan instruksi, detail teknis, atau prosedur mengenai pembuatan senjata militer, bom penembus bunker, hulu ledak, atau sistem pemicu. Sebagai gantinya, kita akan membahas prinsip fisika energi kinetik dan sains material dalam teknik sipil. Mari kita mulai dari dasar fisika. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pergerakannya. Semakin besar massa dan kecepatan benda tersebut, semakin eksponensial energi yang dihasilkannya. Dalam persamaan klasik, energi kinetik dihitung sebagai setengah dari massa dikalikan dengan kuadrat kecepatan. Kuadrat kecepatan inilah yang membuat benda berkecepatan tinggi memiliki dampak yang sangat destruktif secara alami. Ketika sebuah benda yang bergerak membentur benda yang diam, terjadi transfer energi yang masif. Energi ini tidak hilang, melainkan diubah menjadi panas, suara, dan deformasi struktural pada kedua benda tersebut. Benturan ini seringkali bersifat tidak lenting sama sekali. Artinya, sebagian besar energi kinetik awal diserap oleh material, menyebabkan perubahan bentuk yang permanen atau kehancuran total pada struktur molekul. Untuk memahami skala ekstrim, kita bisa melihat fenomena alam seperti jatuhnya meteorit. Benda luar angkasa ini memasuki atmosfer dengan kecepatan hipersonik, membawa energi kinetik yang tak terbayangkan. Saat meteorit bergesekan dengan atmosfer, udara di depannya terkompresi dengan hebat. Kompresi ini menghasilkan panas yang luar biasa, menyebabkan permukaan meteorit meleleh dalam proses yang disebut ablasi. Ketika sisa meteorit menghantam bumi, energi kinetiknya secara instan memindahkan batuan dan tanah, menciptakan kawah. Ini adalah demonstrasi murni bagaimana gerak menaklukkan materi padat. Benturan tersebut juga melepaskan gelombang seismik yang merambat melalui kerak bumi. Gelombang ini bertindak seperti riak di kolam, mendistribusikan sisa energi kinetik jauh dari titik pusat benturan. Namun, bumi tidak hanya diam. Batuan memiliki tingkat kepadatan dan kekuatan kompresi yang berbeda, yang menentukan seberapa jauh sebuah objek dapat menembus sebelum energinya habis sepenuhnya. Mari kita tinjau geologi material alami. Batuan beku seperti granit sangat padat dan keras. Struktur kristalnya yang saling mengunci menjadikannya penghalang alami yang sangat baik terhadap energi kinetik. Kekuatan kompresi adalah kemampuan suatu material untuk menahan gaya dorong yang mencoba menyusutkannya. Granit memiliki kekuatan kompresi yang sangat tinggi, membuatnya ideal untuk fondasi struktur masif. Meskipun kuat menahan tekanan, batuan alami seringkali lemah terhadap gaya tarik atau regangan. Jika terkena gelombang kejut yang membengkokkannya, batu dapat retak dan hancur dengan cepat. Dalam skala Mohs yang mengukur ketahanan goresan suatu mineral, kuarsa dalam granit berada di angka 7. Ini berarti dibutuhkan material yang jauh lebih keras untuk dapat menembusnya secara efisien. Kepadatan dan porositas juga memainkan peran penting. Batuan berpori akan menyerap energi dengan menghancurkan ruang kosong di dalamnya, sementara batuan padat memantulkan atau menyalurkan energi tersebut. Dalam teknik sipil, insinyur mempelajari sifat-sifat batuan ini untuk merancang terowongan bawah tanah atau struktur penahan tanah yang aman bagi masyarakat sipil dan infrastruktur transportasi. Ketika batuan alami tidak cukup atau tidak tersedia, manusia menciptakan batuan buatannya sendiri, beton. Beton adalah campuran semen, air, dan agregat seperti pasir atau kerikil. Beton mengeras bukan karena mengering, melainkan melalui reaksi kimia yang disebut hidrasi. Kristal-kristal baru tumbuh dan mengunci agregat bersama-sama, membentuk matriks padat yang sangat kuat menahan tekanan. Namun, sama seperti batuan alami, beton murni sangat rapuh terhadap gaya tarik. Jika terjadi gempa bumi atau pergeseran tanah, beton tanpa tulangan akan mudah patah dan runtuh. Untuk mengatasi kelemahan ini, insinyur sipil memperkenalkan baja ke dalam matriks beton. Kombinasi ini menciptakan beton bertulang, material komposit yang mengubah wajah arsitektur modern. Baja memiliki kekuatan tarik yang luar biasa. Ketika beton mencoba meregang dan retak, tulangan baja di dalamnya menahan gaya tersebut, menjaga integritas struktural secara keseluruhan. Salah satu keajaiban fisika dari beton bertulang adalah bahwa baja dan beton memiliki koefisien muai panas yang hampir sama. Mereka memuai dan menyusut bersamaan saat suhu berubah, mencegah keretakan internal. Untuk struktur yang menembus jauh ke dalam tanah, seperti fondasi gedung pencakar langit atau stasiun bawah tanah, beton bertulang dirancang dengan kepadatan dan spesifikasi baja yang jauh lebih tinggi.
Ketika energi kinetik masif menghantam beton bertulang, matriks beton mungkin hancur di titik tumbukan, tetapi jaring baja mendistribusikan sisa energi ke area yang lebih luas, mencegah penetrasi penuh. Lalu, bagaimana industri pertambangan dan konstruksi menembus batuan keras dan beton ini? Mereka membutuhkan material pemotong yang jauh lebih keras dan tahan panas daripada baja konvensional. Jawabannya seringkali terletak pada paduan logam berat, khususnya wolfram atau tungsten. Material ini memiliki titik leleh tertinggi dari semua logam dan kepadatan yang hampir sama dengan emas. Dalam aplikasi industri, tungsten sering dicampur dengan karbon untuk membentuk tungsten karbida. Senyawa ini sangat keras, berada tepat di bawah berlian dalam hal ketahanan terhadap goresan dan keausan. Kepadatan tungsten memberikan keuntungan mekanis yang besar. Benda yang sangat padat dapat mempertahankan momentumnya lebih lama saat bergerak melalui medium penahan seperti tanah atau beton. Saat alat pengeboran atau penetrator industri menembus batu dengan kecepatan tinggi, gesekan yang dihasilkan menciptakan suhu yang dapat melelehkan baja biasa. Disinilah titik leleh tungsten yang ekstrim berperan vital. Konsep fisika lain yang penting adalah kepadatan penampang. Ini adalah rasio antara berat benda dan luas penampangnya. Bentuk yang ramping dan berat seperti jarum akan menembus material lebih efisien daripada bentuk datar. Di bawah tekanan dan suhu yang ekstrim, material padat seperti baja atau batu tidak lagi berperilaku seperti benda padat, melainkan mulai mengalami deformasi plastis, mengalir seperti cairan kental. Pada kecepatan tumbukan yang sangat tinggi, model fisika padat digantikan oleh dinamika fluida. Penetrasi hidrodinamik terjadi ketika tekanan tumbukan jauh melebihi kekuatan material itu sendiri. Prinsip-prinsip ini digunakan secara damai dalam rekayasa terowongan sipil. Mesin bor terowongan raksasa menggunakan pemotong berlapis tungsten karbida untuk menghancurkan batu dan membuka jalan bawah tanah. Setelah lubang digali, tekanan dari jutaan ton batu di atasnya harus didistribusikan. Bentuk melengkung dari terowongan membantu menyalurkan tekanan ini ke dinding samping, menjauhi ruang kosong di tengah. Untuk keamanan permanen, dinding terowongan dilapisi dengan segmen beton pracetak berkekuatan tinggi. Segmen ini bertindak sebagai perisai struktural terhadap deformasi geologis dari waktu ke waktu. Struktur bawah tanah modern juga dirancang dengan isolasi seismik. Ini melibatkan penggunaan bantalan elastomer atau material peredam yang menyerap energi kinetik dari gempa bumi agar struktur tidak retak. Ketika gelombang kejut menghantam antarmuka antara dua material dengan kepadatan berbeda, sebagian energi dipantulkan kembali dan sebagian dibiaskan. Ini adalah prinsip dasar impedansi akustik dalam fisika. Jika gelombang tekan yang kuat mencapai permukaan bebas di sisi lain dinding beton, ia dapat memantul sebagai gelombang tarik. Ini menyebabkan efek spalling, di mana serpian material terlepas dengan kecepatan tinggi. Untuk mencegah bahaya spalling di fasilitas bawah tanah, insinyur memasang pelapis anti-spall yang terbuat dari polimer fleksibel seperti Kevlar atau baja ringan yang menangkap serpihan tersebut. Beralih dari struktur padat, kita harus mempertimbangkan dinamika fluida udara di ruang tertutup. Ventilasi di tambang dalam atau terowongan sangat penting untuk mengatur tekanan udara dan pasokan oksigen. Perbedaan tekanan dapat terjadi dengan cepat di bawah tanah. Sistem kipas raksasa digunakan untuk menciptakan tekanan positif atau negatif, mengarahkan udara segar masuk dan mengeluarkan gas berbahaya. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa peningkatan kecepatan fluida terjadi bersamaan dengan penurunan tekanan. Dalam terowongan sempit, aliran udara berkecepatan tinggi dapat menciptakan hisapan yang kuat. Dalam insiden pertambangan, pelepasan gas bertekanan tinggi secara tiba-tiba dapat menciptakan gelombang kejut udara atau overpressure. Ruang tertutup memperkuat gelombang ini karena tidak ada ruang untuk berekspansi. Untuk melindungi pekerja dari kejadian overpressure, fasilitas bawah tanah dilengkapi dengan pintu penahan ledakan tugas berat. Pintu ini dirancang dengan engsel khusus dan segel kedap udara. Bahaya lain di ruang tertutup bawah tanah adalah penipisan oksigen. Reaksi kimia tertentu atau pembakaran lambat dapat dengan cepat mengonsumsi oksigen yang tersedia, menciptakan lingkungan yang asfiksia. Oleh karena itu, terowongan modern dilengkapi dengan jaringan sensor pintar. Sensor ini memantau kualitas udara, getaran struktural, dan perubahan tekanan secara real-time untuk menjamin keselamatan. Data dari sensor-sensor ini dikirimkan melalui telemetri ke pusat kendali di permukaan. Jika terdeteksi anomali, sistem otomatis dapat mengaktifkan protokol evakuasi atau menyesuaikan ventilasi.
Seiring waktu, material struktural mengalami kelelahan atau fatigue. Siklus tekanan dan pelepasan yang berulang, meskipun kecil, dapat menyebabkan retakan mikro yang pada akhirnya berujung pada kegagalan struktural. Insinyur menggunakan pengujian non-destruktif seperti pemindaian ultrasonik untuk memeriksa integritas internal beton dan baja tanpa merusaknya. Ini seperti melakukan röntgen medis pada bangunan. Gelombang suara frekuensi tinggi dipancarkan ke dalam material. Jika gelombang tersebut menabrak retakan atau rongga udara, gelombang akan memantul kembali lebih awal, memberikan peta internal yang akurat. Selain ultrasonik, radar penembus tanah juga digunakan untuk memetakan formasi geologis sebelum penggalian. Pulsa elektromagnetik dipancarkan untuk mendeteksi perubahan kepadatan batuan di bawah permukaan. Teknologi ini sangat penting untuk mendeteksi ruang kosong atau gua alami yang dapat menyebabkan keruntuhan tak terduga saat mesin bor raksasa melewatinya. Suhu tanah meningkat seiring dengan kedalaman. Dinamika termal ini harus dikelola dalam rekayasa bawah tanah karena panas yang terperangkap dapat memengaruhi kekuatan material dan kenyamanan pekerja. Gradien panas bumi ini rata-rata meningkat sekitar 25 derajat Celcius setiap kilometer kedalaman. Sistem pendingin cair berskala industri diperlukan untuk menjaga suhu operasional yang aman. Ancaman konstan lainnya adalah intrusi air tanah. Air di bawah tekanan tinggi dapat merembes melalui pori-pori mikroskopis pada beton, menyebabkan korosi pada tulangan baja di dalamnya. Untuk mencegahnya, struktur bawah tanah menggunakan membran kedap air berbahan polimer dan injeksi resin epoksi yang mengembang untuk menutup retakan secara permanen. Korosi adalah reaksi elektrokimia yang mengubah baja murni kembali menjadi oksida besi. Proses ini melemahkan baja dan menyebabkannya mengembang, yang dapat memecahkan beton dari dalam. Sistem perlindungan katodik digunakan dalam rekayasa modern. Dengan mengalirkan arus listrik kecil melalui baja, reaksi elektrokimia yang menyebabkan karat dapat dihentikan sepenuhnya. Masa depan rekayasa bawah tanah melibatkan penggunaan material komposit canggih. Serat karbon polimer menawarkan kekuatan tarik yang lebih tinggi dari baja tanpa risiko korosi sama sekali. Meskipun sangat kuat, serat karbon rapuh terhadap benturan langsung. Oleh karena itu, penggunaannya sering dikombinasikan dengan lapisan pelindung lain untuk menyerap energi kinetik secara optimal. Ketahanan sejati dalam desain struktural bukanlah tentang membuat sesuatu yang benar-benar tidak bisa dihancurkan, melainkan merancang sistem yang dapat mengelola, menyebarkan, dan bertahan dari transfer energi ekstrim. Insinyur menerapkan faktor keamanan yang tinggi. Jika sebuah pilar penopang dirancang untuk menahan 100 ton, ia mungkin dibangun untuk mampu menahan 300 ton sebagai bentuk redundansi. Titik lulu atau yield strength adalah batas elastisitas suatu material. Setelah melewati titik ini, material tidak akan kembali ke bentuk aslinya saat tekanan dihilangkan. Jika tekanan terus berlanjut melewati titik lulu, material akan mencapai kekuatan tarik ultimate-nya, di mana struktur molekulnya akhirnya terputus dan material tersebut patah. Kemampuan suatu material untuk menyerap energi kinetik sebelum patah disebut ketangguhan atau toughness. Material yang tangguh bisa membengkok dan menyerap kejutan dengan baik. Sebaliknya, material yang rapuh seperti kaca atau batu murni akan langsung hancur tanpa deformasi plastis saat terkena energi kinetik tinggi secara mendadak. Prinsip-prinsip material ini, dari skala mikroskopis, diperbesar ke skala makro dalam pembangunan infrastruktur sipil berskala raksasa, seperti bendungan bawah tanah atau stasiun kereta api dalam. Untuk menstabilkan dinding gua yang masif, insinyur menggunakan teknik baut batuan. Baut baja panjang dimasukkan jauh ke dalam formasi batuan untuk mengunci lapisan-lapisan batu agar tidak bergeser. Setelah pembautan, beton semprot atau shotcrete diaplikasikan dengan tekanan tinggi ke permukaan batu. Ini mengikat formasi batuan lepas dan memberikan lapisan pelindung pertama. Di kedalaman ekstrim, tekanan hidrostatik dari air tanah di sekitarnya bisa sangat besar. Struktur harus dirancang tertutup rapat dan berbentuk silinder untuk menahan tekanan remuk ini dari segala arah. Gravitasi adalah musuh konstan dalam rekayasa bawah tanah. Setiap ton metrik batu yang digali menyisakan rongga yang ingin diisi kembali oleh beban bumi di atasnya. Namun, bumi juga memiliki mekanisme perlindungan alaminya sendiri yang disebut efek lengkungan. Beban terdistribusi secara alami di sekitar rongga jika bentuk geometrisnya tepat. Beban dinamis adalah gaya yang berubah-ubah seiring waktu, seperti getaran dari kereta api bawah tanah atau peralatan pertambangan berat.
Material di sekitarnya harus mampu menyerap getaran ini terus-menerus. Untuk mengurangi dampak beban dinamis dan kebisingan, lapisan isolasi akustik khusus dipasang. Material berpori ini menyerap energi suara dan getaran mekanis, mengubahnya menjadi panas tingkat rendah. Keselamatan kebakaran adalah prioritas utama. Suhu tinggi dari api dapat menguapkan air yang terperangkap di dalam beton, menyebabkan ledakan uap yang merusak struktur. Untuk mencegah spaling termal, insinyur menambahkan serat polipropilena ke dalam campuran beton. Saat dipanaskan, serat ini meleleh dan menciptakan saluran kapiler bagi uap air untuk keluar dengan aman. Fasilitas bawah tanah juga harus memiliki sistem evakuasi darurat yang dirancang secara arsitektural untuk menahan tekanan dan mengisolasi asap, memastikan rute keluar yang aman bagi penghuni. Mekanisme kunci udara bertekanan positif digunakan di pintu keluar darurat untuk mencegah masuknya asap atau gas berbahaya dari area insiden ke jalur evakuasi. Teknologi pemantauan kesehatan struktural menggunakan sensor regangan serat optik yang tertanam di dalam beton. Sensor ini mendeteksi deformasi sekecil milimeter secara real-time. Data dari sensor regangan ini diumpankan ke algoritma kecerdasan buatan untuk pemeliharaan prediktif, memungkinkan insinyur untuk memperbaiki titik lemah sebelum menjadi kegagalan struktural. Meskipun kemajuan pesat dalam ilmu material, ada batas fisik untuk apa yang dapat ditahan oleh struktur buatan manusia melawan kekuatan alam atau energi kinetik buatan. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya diubah bentuknya. Energi kinetik yang masif pada akhirnya harus diserap atau dibelokkan ke medium lain. Dalam beberapa desain, insinyur sengaja membuat lapisan pengorbanan. Lapisan ini dirancang untuk hancur dan menyerap sebagian besar energi kinetik, melindungi struktur inti di belakangnya. Struktur berbentuk sarang lebah sering digunakan dalam lapisan penyerap energi ini karena rasio kekuatan terhadap beratnya yang sangat efisien dalam mendistribusikan gaya. Media granular seperti pasir atau kerikil longgar juga merupakan peredam kejut yang sangat baik. Friksi antar butiran mengubah energi kinetik menjadi panas dengan sangat efisien. Oleh karena itu, struktur bawah tanah yang paling aman di dunia tidak hanya mengandalkan beton dan baja, tetapi juga memanfaatkan puluhan meter batuan dasar geologis padat sebagai perisai penyerap utama. Fisikawan dan insinyur menggunakan perangkat lunak dinamika fluida komputasional dan analisis elemen hingga untuk mensimulasikan kejadian benturan ekstrim ini di komputer super. Analisis elemen hingga memecah struktur besar menjadi jutaan blok matematika kecil. Komputer kemudian menghitung bagaimana gaya kinetik berpindah dari satu blok ke blok lainnya dalam hitungan mikrodetik. Simulasi ini memungkinkan desain berulang. Insinyur dapat menguji ratusan kombinasi material dan ketebalan secara virtual sebelum memulai penggalian fisik pertama di dunia nyata. Pemahaman mendalam tentang fisika kinetik dan rekayasa bawah tanah ini tidak hanya digunakan untuk keamanan, tetapi juga untuk membangun infrastruktur sipil yang lebih tangguh terhadap bencana alam. Stasiun kereta bawah tanah dan terowongan lalu lintas dirancang untuk bertahan dari energi kinetik seismik dari gempa bumi berkekuatan tinggi, melindungi ribuan nyawa setiap harinya. Sains material adalah bahasa universal. Penelitian tentang paduan logam ekstrem dan beton berkekuatan ultra tinggi dibagikan secara global dalam komunitas akademis untuk kemajuan bersama. Secara filosofis, sejarah teknik sipil adalah perlombaan terus-menerus antara kekuatan alam atau buatan yang mencoba menghancurkan dan inovasi manusia yang berupaya menahan dan melindungi. Di masa depan, saat umat manusia mengeksplorasi planet lain, prinsip-prinsip pembangunan struktur bawah tanah ini akan menjadi kunci untuk menciptakan habitat yang aman dari radiasi dan benturan meteorit di Mars atau bulan. Di lingkungan luar angkasa, batuan regolit lokal akan dicairkan atau dicampur dengan pengikat polimer untuk membentuk kubah beton pelindung yang sangat padat. Tujuan dari sains populer adalah untuk mencerahkan, mendidik, dan menginspirasi pengembangan teknologi yang melindungi kehidupan dan meningkatkan pemahaman kita tentang alam semesta. Mari kita rekap. Energi kinetik adalah kekuatan absolut yang membutuhkan massa padat, desain geometris cerdas, dan material komposit canggih seperti beton bertulang dan tungsten untuk dikendalikan. Dari menahan tekanan hidrostatik bawah tanah hingga merancang sistem ventilasi aerodinamis yang aman, rekayasa sipil bawah tanah adalah salah satu pencapaian intelektual terbesar umat manusia.